Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moza Cindi Olivia Manurung dengan NIM 220510135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis kasus sengketa kepemilikan merek Bensu atau studi pada merek Bensu, ayam geprek Bensu melawan ayam geprek Bensu. Baiklah, analisis ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Hukum Hak Kekayaan Intelektual kelas 4F. Baiklah, di sini langsung saja kita mulai. Kompleksitas isu hak cipta dan hak merek di Indonesia yang terkait dengan dinamika globalisasi dalam perdagangan saat ini. Industri kuliner dan hiburan menjadi sorotan karena perkembangan inovatif yang seringkali memicu permasalahan keplagiatan, menantang kerangka hukum hak kekayaan intelektual di era kontemporer. Artikel ini bertujuan menganalisis isu-isu tersebut dengan fokus pada kasus geprek Bensu dan Ruben Onsu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menggali data dan menganalisis norma-norma hukum terkait. Penelitian ini mengeksplorasi perlindungan hak cipta dalam industri kuliner dan hak merek, pertentangan antara hak merek dan kepemilikan nama, dampak teknologi terhadap hak kekayaan intelektual. Nah, jadi analisis kasus sengketa kepemilikan merek Bensu atau studi pada merek geprek Bensu melawan ayam geprek Bensu. Pada kasus ini menyoroti tantangan perlindungan hak kekayaan intelektual di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan inovatif di sektor kuliner dan hiburan. Analisis kasus menekankan perlunya pendekatan yang seimbang antara menjaga merek dagang yang sah dan menghormati hak identitas pribadi untuk memastikan hal yang adil dari kepastian hukum. Analisis hukum menekankan perlunya pendekatan yang seimbang antara penjaga merek dagang yang sah dan menghormati hak identitas pribadi untuk memastikan hasil yang adil dan kepastian hukum. Merek sebagai manifestasi dari karya intelektual memegang peran yang sangat vital dalam memperlancar dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia dan menjadi sarana untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Penanda unik menunjukkan asal-usulnya yang membedakan dari yang lain dan menjadi sarana untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Penanda unik menunjukkan asal-usulnya yang membedakan dari yang lain. Pengaturan merek telah ada sejak pada tahun 1961. Undang-Undang Nomor 21 mengenai merek perusahaan dan merek perniagaan. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek. Setelah sudah beberapa kali diubah, maka perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Setelah sudah beberapa kali diubah, maka perubahan terakhir pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau dikenal sebagai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan surat keputusan mengenai penghapusan merek terdaftar atas prakarsa, Menteri menjelaskan hak eksklusif dalam konteks merek yang diberikan oleh negara. Keputusan tersebut mencabut status merek ayam geprek, Beni Sujono, dan Yencer, menunjukkan pentingnya hak eksklusif dalam mencegah penggunaan merek serupa dalam kategori produk atau layanan yang sama. Surat keputusan tersebut menjelaskan hak merek adalah hak khusus yang didaftarkan oleh pemilik merek dan memerlukan perjanjian lisensi yang terdaftar pada Kantor Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. Kasus tersebut menyoroti persamaan logo atau geprek Bensu dan Ruben Onsu. Dari kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya perlindungan hak cipta dan merek dagang dengan menunjukkan kompleksitas dan konflik yang dapat timbul dalam industri kuliner dan hiburan. Perlunya melindungi hak kekayaan intelektual termasuk kreasi unik seperti resep makanan, desain interior restoran, format pertunjukan, dan identitas merek yang semuanya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.